Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel. Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang hutang 25 juta lunas dengan sholawat. Kisah yang ada di video ini adalah kisah dari seseorang yang saya ceritakan ulang melalui video ini. Begini kisahnya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman dengan teman-teman mengenai keajaiban sholawat. Namun sebelum saya bercerita tentang keajaiban yang saya dapatkan dari mengamalkan sholawat ini, sebaiknya saya bercerita dulu bagaimana asal mulanya saya bisa sampai mau mengamalkan sholawat. Jadi awal ceritanya seperti ini. Saya setahun terakhir ini benar-benar berada pada satu masa yang saya merasa diberikan ujian begitu berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya berat sekali ujian yang saya terima tersebut. Saya terlilit hutang yang cukup banyak jika dibandingkan dengan pendapatanku. Saya sendiri hampir-hampir rasanya enggak kuat. Sebagai manusia biasa, mungkin juga keimananku juga tidak setebal keimanan hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi pada saat saya diuji seperti itu, ada kalanya saya merasa benar-benar saya merasa terpojok karena tidak bisa membayar hutang. Ketika saya waktunya melahirkan, tapi justru uang tidak ada sama sekali. Itu saya merasa galau, bahkan sempat beberapa kali bilang sama orang lain saya nggak kuat lagi. Tapi dalam hati kecil dan pikiranku ketika saya menyatakan saya nggak kuat, jadi tidak pernah terbesit di pikiran untuk melakukan bunuh diri, nggak sama sekali. Karena saya juga tahu bahwa bunuh diri itu sangat dimurkai oleh Allah. Tahun-tahun terakhir ini saya benar-benar kondisinya begitu berat, sehingga ketika itu saya kadang terkena sakit, tiba-tiba ngedrop badan, tiba-tiba nggak doyan makan. Ketika mengalami seperti itu saya sadar saya nggak boleh seperti ini. Saya harus tetap melanjutkan hidup, tetapi caranya bagaimana sedangkan uang saja tidak ada. Dan utang yang harus dibayar terus mengejar-ngejar. Pada saat seperti itu saya mulai memotivasi diri sendiri. Saya harus mencari satu pegangan yang kuat untuk saya saat ini. Saya butuhkan adalah support. Bagaimana ada yang bisa memberikan nasihat agar saya jadi semangat kembali. Saya mulai membuka YouTube, membuka Instagram. Di Instagram sendiri itu saya mau follow Ustadz Yusuf Mansur, yang mana beliau selalu memerintahkan untuk mengajarkan kepada jemaah beliau untuk bersalawat. Saya sendiri sebetulnya pada saat itu pun masih bertanya-tanya, kenapa sih harus bersalawat? Doakan banyak, tapi harus terus bersalawat. Seperti doa Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, doa Nabi Ibrahim ketika akan dimasukkan ke dalam api oleh raja. Saya tuh berpikir, kenapa sih seorang Ustadz Yusuf Mansur lebih menekankan kepada sholawat? Saya sendiri berpikirnya begini, kenapa kita harus berdoa kepada Rasul, sedangkan Rasul Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia termulia, manusia yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berselawat kepada beliau? Untuk apa? Nah, dari sinilah saya berusaha mencari tahu sendiri. Saya mengamalkannya juga, tapi mungkin saya salah waktu itu. Mengamalkannya nggak sabar, yang sampai banyak ribuan kali seperti sekarang ini. Saya mungkin mengamalkannya hanya ketika saya lagi sempat, ketika saya saat berkendara di rumah sendirian. Jadi daripada bengong, daripada pikiran kemana-mana, saya mengisinya dengan salawat itu. Tapi tetap saya masih belum mau ada kepikiran
begini, kenapa harus bersalawat? Sampai akhirnya saya mencari tahu itu, kenapa kita harus bersalawat. Di YouTube kan banyak sekali saya mencari beberapa referensi dari para ulama. Ada dari Habib Novel Al-Idrus, Buya Yahya, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang saya dengarkan kajiannya, termasuk dari Ustadz Abdul Somad. Nah, di situ saya baru tahu bahwa kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi. Karena Allah saja, Allah Tuhan semesta alam itu bersalawat kepada Rasulullah. Malaikat-malaikat Allah juga bersalawat kepada Rasulullah. Sedangkan kita manusia, jika kita bersalawat kepada Rasulullah satu kali, Allah akan membalas 10 kali salawat untuk kita. Dan yang paling mengena di hati saya adalah yaitu yang didapat dari Habib, bahwa satu-satunya amalan manusia yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salawat kepada Rasulullah. Di situ saya benar-benar langsung seperti tersadar bahwa selama ini saya begitu banyak dosa, sholat masih bolong-bolong, saya juga masih suka bicara yang enggak baik, masih suka banyak sekali yang saya lakukan yang tidak baik. Jadi ketika saya sholat, ketika puasa, ketika saya beramal, mungkin saja masih ada rasa riya, mungkin juga masih ada rasa terpaksa, atau apapun yang mungkin menyebabkan amalanku tersebut itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada satu amalan salawat yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan ini juga masih bisa aku amalkan ketika saya sedang haid. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Dari mulai situlah saya mau mengamalkan sholawat, karena sholawat juga menjadi asbab hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau mengamalkannya sampai sekarang ribuan dalam sehari. Dulu paling 100 kali sehari atau 2 hari. Ketika saya sampai pada titik mentok, beberapa pinjaman saya yang akan jatuh tempo beberapa hari ke depan, saya sudah berusaha maksimal menemukan cara mencari uang untuk membayar. Tiba-tiba saya teringat salah seorang teman yang menurutku mungkin beliau ini bisa menolongku, karena saya sendiri juga tidak begitu dekat dengan beliau. Pagi itu ketika bangun tidur seperti biasa, saya sudah diliputi perasaan tersayang. Saya mencoba memberanikan diri untuk ketemu temanku tersebut, yang intinya saya mau pinjam uang sebesar Rp3.250.000. Di luar dugaan, tidak lama kemudian memberikan balasan bahwa dia bersedia untuk meminjamkannya, dan alhamdulillah sekali beliau berkenan. Saya sendiri menjanjikan akan membayar uang tersebut pada tanggal 25 bulan depan. Singkat cerita, saya sudah bayarkan uang hasil pinjaman tersebut untuk membayar cicilan hutang saya. Dan tibalah pada hari itu jatuh tempo tanggal 25 yang saya janjikan pada temanku. Saya pusing 7 keliling karena uang untuk mengembalikan pada teman saya belum ada. Akhirnya saya nekat untuk berbicara pada teman saya dan berterus terang uangnya belum ada. Dia bilang nanti saja, gampang. Udah. Akhirnya berlalu besoknya, terus besoknya lagi kami bertemu. Uang yang saya janjikan juga belum ada. Sampai dengan hari yang saya janjikan berikutnya, yang pasti belum ada uangnya juga. Akhirnya dengan segenap perasaan yang sedih kepada dia, saya meminta pertolongan kepada Allah, karena mungkin saya tidak akan bisa ke beliau, teman saya tersebut, karena sudah beberapa kali saya ingkar janji. Akhirnya pas bertemu saya paksakan ngomong, saya bilang uangnya belum ada. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menyampaikan maksud saya, dan maksud saya adalah
Saya mau minta maaf karena sudah diberikan kepercayaan, tapi justru malah mengingkarinya. Sudah sekian bulan dengan membayar mundur terus. Maksud saya adalah supaya beliau memahami kondisi saya. Saya juga memberikan penjelasan kepada kenapa saya harus meminjam uang kepada beliau. Karena saya terjerat oleh pinjaman hutang online. Di luar dugaan korespon sangat baik sekali. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau malah menawarkan berusaha mencari solusi terbaik buat saya. Bagaimana supaya utang saya bisa dilunasi tanpa harus memikirkannya lagi. Dia bilang nanti saya kabarin kalau misalnya saya sudah dapat solusinya. Itu yang penting, bikin saya tenang dahulu. Jangan pernah tinggalin sholat pokoknya. Selalu yakin dengan pertolongan Allah. Sudah begitu dia pulang. Selang sehari kemudian saya berdoa dan beliau telepon saya lagi, berusaha untuk mengobrol kembali dengan keluarga saya. Saya lagi berusaha salahnya sama keluarga saya, dan keluarga saya cukup simpati. Berdoa saja semoga ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian beliau, teman saya tersebut, menelpon dan mengatakan bahwa saya akan diberikan pinjaman sebesar 25 juta untuk melunasi utang-utangku. Saya di situ benar-benar menangis. Saya jujur, begitu besar ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah ilahi. Demikianlah kisah singkat kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semakin menebalkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan semoga kita mendapat